Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata mistis pendaki Gunung Cikuray. Kisah ini dialami oleh 5 orang pendaki bernama Irina, Mei, Dharma, Ivan, dan Ray. Pada akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, Irina diajak oleh temannya Mei untuk mendaki gunung. Kali ini mereka akan mendaki ke Gunung Cikuray. Dari sekian pendakian, Irina merasakan pendakian inilah yang membuat dirinya memiliki pengalaman yang menegangkan. Tepatnya pengalaman mistis. Ceritanya dimulai pada hari Jumat tanggal 27 Desember sekitar pukul 10 malam. Irina dan keempat rekan lainnya berkumpul di kantor untuk melakukan packing ulang perlengkapan. Setelah semuanya selesai jam setengah 2 malam, Irina menuju pasar induk untuk mencari tumpangan. Mereka menaiki truk pengangkut buah dan sayur. Di samping murah juga ada sensasi terbaru. Perjalanan dengan ditemani udara dingin yang hanya bincang-bincang gelak tawa yang mampu menghangatkan. Irina dengan guyon recehnya membuat suasana menjadi meriah. Sekitar pukul 8 pagi, sampai di base camp Gunung Cikuray via pemancar, Irina dan rekan lainnya istirahat. Hari semakin siang, mentari mulai menampakkan sinarnya. Dingin telah berganti menjadi hangat. Sekitar pukul 11, Irina berangkat ke pos 1 pendakian menggunakan ojek. Karena jika ditempuh dengan jalan kaki akan terasa lama. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah sampai di pos 1, Ivan pun mengurus keperluan untuk mendaki. Begitu juga dia menyiapkan bekal untuk persiapan. Perjalanan pun dilanjutkan ke pos 2. Karena masih kuat dalam perjalanan, Irina dan rekan sampai di pos 3 dan beristirahat sembari minum agar tidak kekurangan cairan. Hari menunjukkan jam 11 siang. Suasana menjadi gerah dan lelah. Irina pun memutuskan untuk beristirahat. Namun, ketika mereka beristirahat, tiba-tiba Mei merasakan kakinya kram. Dharma pun segera memberikan pijatan ringan ke Mei untuk meringankan rasa linunya. Sementara Ivan dan Ray mencari tongkat untuk membantu Mei berjalan. Ternyata pijatan Dharma manjur. Tongkat kayu pun tidak dibutuhkan karena Mei sudah siap untuk berjalan. Singkat cerita, setelah lelah hilang, mereka berlima pun segera lanjut ke pos 4. Dengan trek yang berliku-liku seakan-akan membuat gerak tubuh ini menjadi kecapean. Ivan pun membawakan tas Mei karena Mei merasa lemas dan perutnya sakit. Ternyata Mei sedang mengalami haid hari pertama. Tanpa kenal lelah, Ivan pun selalu tersenyum sembari memberikan candaan dan godaan kecil ke Mei dan Iriana. Singkat cerita, mereka sampai di pos 7. Mei pun merasa pundaknya berat yang memaksanya untuk beristirahat sebentar. Istirahat berlangsung lama. Dharma dan Ray pun merasa Mei adalah beban. Di tengah-tengah perjalanan terjadi perdebatan seru. Akhirnya, Dharma dan Ray pun mendaki duluan dan menunggu di pos 8. Sementara Irina menemani Mei. Hanya Ivan yang sabar menunggu Mei beristirahat. Irina menanyakan sesuatu yang sederhana kepada Ivan, kenapa tidak ikut mereka. Ivan menjawab dengan penuh senyuman. Bagaimana mungkin aku meninggalkan 2 anak orang kesusahan, perempuan lagi. Ya kali aku tinggalin, sambil bercanda. Hari tepat pukul 7 malam. Ivan dengan senyumnya membawa tas Mei. Mei hanya diberi tas membawa perbekalan. Irina sesekali melihat ke kanan dan ke kiri.
karena merasa ada bunyi-bunyi yang membuat bulu kuduknya merinding. Sekali juga Irina menengok ke Ivan. Hanya senyuman kecil yang diberikan ke Ivan. Irina merasa kecewa karena Dharma dan Ray meninggalkan mereka bertiga. Namun Ivan dengan sabarnya menenangkan sembari mengatakan kalau mereka berdua duluan ke pos 8 untuk mendirikan tenda, agar ketika kita sudah sampai tinggal istirahat saja. Mei pun merasa bersalah karena merasa menjadi beban bagi mereka. Karena dia dari awal tidak mengatakan bahwa dia sedang haid hari pertama. Tiba-tiba, ketika mereka bertiga mengobrol, ada suara ketawa kecil perempuan. Mei pun takut dan menengok ke Irina. Tapi Ivan tetap diam di belakang dan menyuruh Irina untuk jalan lagi. Suara ketawa perempuan itu semakin jelas. Bahkan suaranya mirip di film horor Indonesia, mirip Mbak Kunti. Serasa badan Irina tiba-tiba diam, tidak bisa bergerak. Bahkan lebih parah lagi, tiba-tiba Mei tersungkur sehingga membuatnya duduk sambil menangis kesakitan di bagian pundak. Irina pun berdoa sebisanya, memohon kepada Sang Pencipta agar selalu dilindungi. Hal serupa dialami oleh Ivan. Melakukan hal yang sama dengan Ivan, tatapan Mei pun terlihat kosong. Angin pun berhembus semakin cepat menebarkan hawa dingin. Tiba-tiba, muka yang selalu tersenyum ramah menjadi pucat. Bahkan ketika Irina menanyakan apa yang terjadi, Ivan tidak menjawab. Pandangan mata Ivan ke depan, tatapannya kosong, begitu juga Mei. Pandangan Irina menjadi kabur setelah melihat di depannya nampak sesosok wanita berbaju putih, namun terlihat kabur. Ivan pun sontak menutup mata Irina dan Mei dengan kedua tangannya, sambil berkata, "Ini akan baik-baik saja. Jangan menunjukkan wajah muram seperti itu," celoteh Ivan. Mereka bertiga kemudian berjalan pelan hingga sampai bertemu dengan dua persimpangan jalur. Di dalam peta, dua jalur itu sama-sama menunjukkan ke pos 8. Hanya saja, untuk jalur yang kiri agak curam, namun lebih dekat. Sedangkan jalur yang kanan agak jauh, tapi jalurnya aman. Mereka bertiga pun bingung memilih jalur yang mana. Hingga bertemulah mereka dengan satu sosok pendaki, berperalatan lengkap memberikan suatu petunjuk. Pendaki itu menyarankan untuk melewati jalur kanan, karena kalau melewati jalur kiri, berbahaya, sudah malam. Ivan pun menawarkan untuk berjalan bersama, namun pendaki itu menolak dan memilih jalur yang kiri karena ingin merasakan sensasi baru. Karena dia beralasan ini adalah pendakian ketiga di Cikuray. Hanya Ivan yang merasakan aneh dari pendaki itu. Ada aroma harum bunga melati ketika dia datang. Namun dia mencoba berpikir positif. Mereka bertiga berjalan melewat jalur kanan. Ternyata benar, jalurnya tidak curam. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di pos 8. Sudah ditunggu oleh Dharma dan Ray yang sudah mendirikan tenda dan menyeduh kopi. Ray pun menanyakan kepada Ivan, kenapa sampainya lama. Ivan pun menjawab seperti biasa, hanya tersenyum dan ketawa. Ray ternyata tahu maksud senyuman dari Ivan. Dharma pun bingung melihat kode yang dilakukan mereka berdua. Ray pun membalas dengan ketawa juga. "Oke, nanti kalau sudah sampai bawah cerita aja," celoteh Ray. Irina pun beristirahat dengan Mei di tenda biru. Sedangkan Dharma dan Ray tidur di tenda merah. Sedangkan Ivan sibuk mencari baterai karena senternya mulai habis. Sementara di tenda biru, Irina pun bercerita kepada Mei apa yang dia lihat.
Mei pun melihat yang sama. Mereka pun bingung kenapa mereka diganggu, karena mereka merasa tidak melakukan apa-apa. Singkat cerita, Irina pun bangun di sela-sela tidurnya. Keesokan harinya, Irina pun hendak menceritakan apa yang terjadi ke mereka berempat. Tapi Ivan langsung melempar kerikil kecil dan mengatakan, "Nanti saja kalau sudah di bawah ceritanya." Irina pun kaget mendengar apa yang dikatakan Ivan, karena melihat ekspresi mukanya yang tiba-tiba agak marah, tapi masih tertutupi oleh senyumannya. Hari semakin pagi. Perjalanan pun dilanjutkan agar tidak ketinggalan sunrise. Pemandangan yang indah pun disuguhkan di puncak Gunung Cikuray. Seakan-akan tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Setelah melakukan foto-foto, Irina dan rekannya beristirahat sebentar sambil menikmati sisa bekal. Ada bau wangi mirip yang dia cium di tengah-tengah pos 7 tadi. Karena takut, Irina pun memeluk Mei dan kembali tidur, dan mulai berangkat untuk turun gunung. Mereka pun akhirnya turun dengan perasaan senang tanpa mengingat situasi yang mereka alami. Sampai di pos 7 pun, mereka berlima melihat sosok pendaki yang tak asing lagi, yang memberitahukan jalan ketika Ivan, Irina, dan Mei itu bingung memilih jalan. Pendaki itu tersenyum sembari melambaikan tangan seakan menyampaikan kata selamat tinggal, terima kasih telah berjuang. Kali ini Dharma dan Ray juga melihat sosok pendaki itu. Dharma pun menanyakan kepada Irina apa yang terjadi. Kali ini Irina menirukan Ivan, hanya tersenyum diikuti gerak nunduk. Perjalanan pun sampai di base camp, dan dalam perjalanan pulang, kelima orang itu saling tatap menatap. Ivan pun menyela sambil nyemil snack. Ivan menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa setelah Dharma Ray berdebat dengan Mei dan Irina, dan mengatakan Mei itu beban, saat itu sosok pendaki itu menunjukkan wajahnya dan mengatakan sesuatu ke Ivan agar tidak meninggalkan Mei dan Irina. Pendaki itu juga mengatakan agar membantu mengangkat tas karier Mei. Hal ini dikarenakan Mei merasa takut dan tidak enak karena kebawa rombongan Dharma yang menyebut dirinya beban. Ivan pun juga heran kenapa ketika dia mengangkat tas karier Mei harusnya semakin berat, tapi malah beban tidak bertambah, bahkan ringan. Ivan juga mengatakan sosok Mbak Kunti mengikuti mereka ketika tiba di pos 7 hingga perjalanan ke pos 8. Mbak Kunti itu kadang menampakkan diri ketika ada pendaki yang lagi datang bulan. Mbak Kunti menemani kalian berjalan hingga sampai pos 8 sambil senyum-senyum sembari duduk di pundak Mei. Bahkan Ivan juga meminta untuk pergi jangan mengganggu. Namun Mbak Kunti itu tidak mau. Dan pada akhirnya ada sosok pendaki yang menunjukkan jalan yang benar agar Ivan, Mei, dan Irina tidak tersesat. Ivan mengira pendaki yang menunjukkan jalan itu sosok baik yang membantu mereka terhindar dari sosok Kunti. Bahkan ketika mau turun gunung pun sosok pendaki itu melambaikan tangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ivan, Dharma pun meminta maaf kepada Mei karena menganggap dia beban. Mereka pun akhirnya saling memaafkan. Namun tiba-tiba Ray berbisik ke Ivan dengan menunjuk arah sebelah kanan jalan. Ray menunjukkan ada sosok pendaki yang di sampingnya ada sosok Mbak Kunti melambaikan tangan seakan-akan mengisyaratkan, jangan lupa datang kembali ke Cikuray, kami menunggumu. Ray pun bertanya, apakah kedua sosok itukah yang kalian lihat? Ivan pun menjawab, iya, mereka berdua. Demikian kisah horor pendaki Gunung Cikuray yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.